warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Yang mulia guru kita Mukarram Kiai Haji Komarudin Ali, Al-Mukarram Kiai Haji Suratman, Al-Mukarram Kiai Haji Nuriyati, DKM Masjid Darul Falah, Akhifillah Al-Ustaz Muhammad Jamil, para asatizah yang lain yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang tidak disebutkan namanya, namun insya Allah beriring doa mudah-mudahan guru-guru kita sehat. Amin. Hadirin jamaah sholat subuh gabungan yang dirahmati Allah. Pantes kalau sholat subuh itu dibilang sholat yang paling mahal. Emang kita lagi tidur enak, disuruh bangun rada-rada susah. Apalagi kemarin hari Kamis. Emang lagunya pada PA, dikata diam-diam di rumah malam Kamis tahun baru. Ujung-ujungnya jam 2 belum pada tidur. Subuh lewat. Yang ada Indonesia bukan tambah berkah, tambah azab. Memang dibilangin nanti mah pada ada susah bocah Arab. Jadi dikasih tahu mulu sama ulama, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikutan dengan cara mereka, sama dengan mereka. Bahkan kita dikategorikan orang-orang yang murtad, keluar dari agama Allah. Makanya kalau pengen azab gak banyak di kampung kita, gak pengen banyak musibah, Allah sudah ingetin kita, azab akan hilang kalau banyak orang-orang istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini beruntung kita yang subuh pagi-pagi udah pada melek, melontot, walaupun terpulangnya tidur lagi saya pada tahu itu mau urusan masing-masing. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi abang saya udah ngomong, memang bawel banget. Bawel, WA, nelpon, WA, nelpon. Iya, rumah agak tahu ada rumah saya. Susah, apa kalau undang yang undang CS susah itu. Saya mau suruh ke rumah tuaan dia. Kadang-kadang WA doang, biarin kan, emang waktunya begini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama memperingati peringatan Isra wal Mi'raj. Sekarang sudah hampir tanggal sekitar 15 kalau nggak salah. Jadi dikit lagi tanggal 16 Januari itu tanggal 27 Rajab. Akhir daripada bulan Rajab, peristiwa yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj, cerita Isra dulu sedikit biar kita pada tahu dah. Saya juga dapat dari guru biar tahu apa itu yang namanya Isra, apa itu yang namanya Mi'raj. Karena di Jakarta jarang diadain, banyakan maulid, Isra'nya kagak. Ini biar tahu kan kalau ditanya sama orang nanti gitu. Isra itu artinya perjalanan Nabi di waktu malam, itu namanya Isra.
Jadi perjalanan Nabi di waktu malam namanya Isra. Jadi kalau ada ansip malam-malam jalan di kampung kita namanya Ronda Isra. Belum sampai 2 menit. Isra perjalanan Nabi. Lah ansip lagi ronda dikata Isra. Ini kalau dikasih pembelajaran bentaran banget berapa nyampe 2 menit udah kagak sana. Bagian ansip lagi ronda jadi raruin. Isra perjalanan Nabi waktu malam, Mi'raj itu naik kemana? Bertemu dengan Allah di antara banyak para nabi dan 313 rasul, 124.000 nabi yang bisa menembus arasnya Allah langsung berhadapan dengan Allah hanya baginda Nabi Muhammad. Yang lain nggak bisa. Nabi Ibrahim aja masih pakai hijab 1000 hijab. Tuh, bayangin Pak. Ini kita mesti bangga punya Nabi seperti beliau. Yang hebatnya luar biasa. Makanya kita dari tahun ke tahun setiap peringatan PHBI itu ada yang namanya Maulid, ada Isra Mi'raj, ada mengenang jasa beliau, bahkan ada buku yang boleh diciptakan Sirah Nabawiyah, melihat sejarah tentang Rasulullah karena orangnya memang udah pantas dicontoh. Ini kita kalau nggak ada Nabi gak bakalan bisa begini. Saya kalau nggak ada Rasul gak bakalan bisa nyampe kemari. Jam 4 biasa bangun, sholat subuh di rumah, ratib haddad apa yang saya tinggalin. Habis sholat saya assalamualaikum. Tom, mau jalan dulu ke Cijantung, apa ya Bang? Ada acara pagi-pagi, ada gue kata ya, jawab begitu kata dia. Oh ya bisa ratib, apa yang kelar, gak ratib saya tahu sini telat. Atau lagi abang bawel banget, jam 5 nyampe sini ya, alhamdulillah pas malu aja nyampe. Tuh, kenapa? Tugas. Guru saya ngomong yang tadi yang maulidnya dibaca, Habib Abdullah bin Ali bin Saleh, dia bilang saya yang namanya kuliah subuh jangan pakai dikasih 10 juta, dikasih hadiah umroh gak bakal mau. Kenapa? Habaib hampir rata-rata lagi muda-muda jarang. Kalau habis subuh terima acara jarang. Tidur biasanya. Mau gak mau. Kalau saya mah karena tuntutan kewajiban orang udah minta. Bukan karena ilmu banyak terus saya jadi belagu, kagak. Memang orang minta saya datang aja dulu. Sampai di sini mah ngapain? Ya, urusan makan terbelakangan. Ada yang kita makan, kagak ada yang makan yang dagang. Nasi dulu buat dagang. Ngapain lagi kita kemarin? Peristiwa dari Isra wal Mi'raj yang Allah sampaikan kepada kita, titiknya adalah bagaimana mengimani Allah dengan cara sholat yang baik. Ini yang paling utama di antara amalia kata baginda Rasul awalku ma yuhasabu bil amri wa mal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama dihisab di hari kiamat dari banyaknya amalan cuma sholat. Kalau sholatnya bagus semuanya bagus, sholatnya jelek hancur semuanya. Kita dari pagi bangun tidur sampai malam, tidur lagi, bangun lagi di pagi hari. Siapa yang ngasih kekuatan? Dari diberanaki nama emak sampai gini hari kita masih pada seger, masih pada ada yang kita punya. Siapa yang ngasih? Ayat mau udah pada apa? Cuman ngamalinnya nggak pada mau. Wa izta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Tuh, apa? Ingat tatkala Tuhan menyampaikan jika kau bersyukur kepada aku, kata Allah, aku tambahin lagi nikmat. Emang Allah susah kaya? Kita punya apa? Ya ilah, sebatas tiba mobil, bangga banget, jabatan, sombong banget. Jauh mata kita mandang mulon, ngetan, ngalor, ngidur, naik ke atas, turun ke bawah, kita ingat semua yang ada di dunia punya siapa? Allah yang punya. Kita punya apa? Sombong, pada tekak, bertengil. Tengil lagunya. Baru kaya dikit lagu. Iya pada tengil. Kagak sadar lahir kan gak bawa apa-apa, campur darah tuh dari rahim ibu kita. Nggak ada apa orang kita lahir kok lah udah punya pangkat jenderal, nggak ada, nggak punya apa-apa.
Begitu umur 40 tahun dikasih Allah rezeki, mulai dah lagunya perang udah. Yang mana sama kawan bareng, orang ngopi segelas berdua, ya besok gak mau. Ngomong belum kaya, di mana-mana begitu. Belum banyak duit ngomong, ntar kalau gue kaya, gue ajak lo naik mobil gue, ngomong sama ember. Begitu punya mobil, teman-teman gue gak boleh. Banyak lo cuma bukan atu, 200.000 atu, yang begitu mah yang ngomong enak 1.000 atu. Dia ngomong nyakitin banyak banget. Orang ketika ditanya, bang, harta banyak gitu, jabatan cakep, kedudukan tinggi, jarang yang nyautnya enak, yang begini nyautnya, maaf bang, cuma titipan dari Allah, doain saya apa biar amanah. 1.000 atu. Banyak kan bagaimana kalau ditanya, bang itu wah kayak apa teteh uset dua begini nyautnya. Emang lo masih bertanya miskin, coba bagaimana kamu enak hati. Iya, padahal kata siapa baginda Nabi itu orang miskin, kata siapa? Menikah dengan Sayyidina Khadijah usia 40 tahun, beliau 25 tahun. Sayyidina Khadijah siapa? Binti Khuwailid, ayah beliau saudara terkaya di zaman itu. Khadijah rela hartanya untuk dakwah Nabi, berarti Nabi kaya, bukan karena ini dikasih dari istrinya. Memang Khadijah itu rela ikhlas. Beliau kaya, jangan bilang Nabi itu miskin. Dakwahnya itu tuh perjuangan, ditopang oleh Sayyidina Khadijah, Sayyidina Utsman bin Affan. Karena dakwah itu berhasil. Ustadz zaman sekarang belum jadi ustadz miskin, jadi ustadz kaya, nargetin mulu. Kalau kagak dibanjarin, dia mau datang, mintanya sekian juta, ya sampai gede. Karena masa Jamil lama naik banget di statusnya, saya lihat dari kemarin. Ayo yang bantuin buat biasa kuliah subuh, ayo kali-kali itu status. Rada pinter yang berstatus. Anak-anak kita coba kalau gini acara mau di proposal, selebar kampung ada 17 proposal, dikumpulin dapat kali 6 juta. Ustadz mintanya 9 juta, makan teh duit. Karena sampai beli Ustadz. Dia gak bikin orang susah jadi dana. Ada di kampung kita namanya Usman, kayak Sayyidina Utsman, namanya doang Utsman, gua ada bolanya kuning. Apa kepantat-pantat pelitnya, nama doang Utsman, pelitnya juga setan. Kan malu. Makanya Rasul berhasil dakwah itu di samping istri yang dicintai beliau Sayyidina Khadijah, ada 4 sahabat termulia yang dikatakan Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu orang-orang hebat. Di kampung kita kalau ada 4 ini hebat kan? Di masjid di Darul Falah ada Sayyidina Abu Bakar, orang tua bijaksana, merangkap menantu mertua Rasulullah. Orang tua yang paling bijak. Ini orang tua di sini kayak Sayyidina Abu Bakar. Kalau anak muda bikin acara jadi aling-alingin, dan silakan anak muda maju. Abu tua, gue mau ngeliatin aja. Kalau ada yang kurang-kurang nanya gue, begitu baru orang tua. Ini mau orang tua mau dia mau bikin acara. Jadi lah laki-laki mau ngapain? Tenaga udah kagak. Pasang tenda ketiba, timbang satu di situ habis mati. Yang songong banget laki-laki itu otak ngiler. Jadi imam bukan gak boleh, orang tua udah ampos. Udah barisan pertama Sayyidina Abu Bakar itu. Orang tua begitu biar paham. Ini orang tua orang kagak mau dilawan pisah. Tuan gua nih tuan gua tua tiba kayak songkok kecemur sampai kuning. Dan begitu Sayyidina Abu Bakar mau bijaksana. Makanya setiap Rasul mau sholat jadi imam, nyuruh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ngomong apa? Maaf ya Rasulullah, udah waktunya saya lengser, siapa disuruh? Sayyidina Ali yang termuda jadi imam. Begitu besok Ramadan Darul Falah, itu anak muda jadi imam. Kalau anak muda jadi imam enak, ini orang tua nggak mau ngalah, bubar. Coba terawih besok dari sini, rasain dah. Laki-laki 70 tahun, kagak ngalah bisa sama bocah. Pokoknya kagak ada orang, iris kuping saya. Beneran, umur 70, motong pakai dia mulai jadi imam, baru takbir aja dulu tuh udah banyak. Ya takbir nih imam laki-laki 80 tahun, Allahu Akbar. Itu baru Allahu Akbar.
ada yang di belakang nenek ngomong, buset lama deh. Bang Allah, lo baca aja. Dibaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yang satunya gua ada juga apa lama. Lah ada sembahyang nenek ngobrol-ngobrol mulu Imam Yaki. Makanya 4 Khulafaur Rasyidin ini berperan. Sayyidina Abu Bakar tenang, bijaksana tuh, jadi orang tua kasih nasihat-nasihat yang baik-baik biar paham, bukan saya ngomel. Kadang-kadang udah tua jangan begitu lagunya, kita diomelin bocah, ditinggalin aja ribet, udah hapus, baca ayat kembar susah. Ya. Ada Sayyidina Umar di kampung kita, negara kita ada, cuma memang dibully terus. Siapa? Habib Rizik Syihab. Berapa kali beliau gencarkan terus agama, tapi negara nggak suka sama beliau karena orang-orang begitu yang pada benci sama Islam. Biarin kita lihatin aja udah. Sayyidina Utsman dia begitu tadi. Kalau Sayyidina Utsman, Ustaz Jamil nggak bakal status dari kemarin nggak bakal. Dia ngomong aja sama Sayyidina Utsman yang banyak hartanya yang mau ngoribut Allah ngomong. Apa Sayyidina Utsman kamu sini? Ustaz Jamil jangan berisik status malu. Dari malam musim gede begini masih begitu aja. Udah berapa sih butuh buat acara besok mulai subuh? Ya sekitaran sekian puluh juta. Ya udah rapi nih saya kasih. Kayak berapa? 10 juta. Ya udah siap begitu kan? Baik, dari bolong apa kita tenang. Ini apa sekarang bingung? Masa 10 ya dapat air mulai. Air 2 botol 2 terus 3 kok belum bawa air doang. Begitu pikiran kita. Coba kalau saya terus beres. Ya ini artinya apa? Orang-orang terbaik. Siapa Sayyidina Ali? Menantu Rasul, perangkap sahabat Nabi yang Nabi katakan kepada kita, ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Kalau aku kota ilmu, Sayyidina Ali itu pembuka anak muda dalam Islam. Makanya kita mesti paham ini ya, orang tua anak muda kayak beliau pada nyambung, sayang sama Rasul. Yang tua sayang sama yang muda sopan sama yang tua, beres itu udah. Punya akhlak, ya kan? Akhlak kenapa pada merosot? Memang sekarang karena teknologi dan sains akhirnya akhlak pada merosot. Dulu orang saking kagak banyaknya Pak di Jakarta, di mana aja Jakarta kan, wilayah 5 DKI. Nggak ribet mengundang kiai walaupun datang ke rumahnya. Sekarang kan udah teknologi luar biasa. Kalau undang kiai sekarang udah gampang banget. Gara-gara ini undang kiai gampang. Ini dia nih kerjanya. Ini Yahudi ini. Kalau nggak ada dia ini, datang ke rumah kiai. Itu kiai, karena ada apa dulu nggak panggil kiai, Bapak Haji. Bapak Haji undang dan besok bulan depan ngawinin anak saya ini mau nikahan. Ya udah. Kagak bawa apa-apa, cuma datang ke rumahnya udah sopan. Bodon singkong doang 2 ikat tahun 80. Ntar begitu hari hanya mau acara sore datang lagi ke rumah Bapak Haji, bawa nasi, bandeng pes mau di atas nasi dan lalapan, diikat taplak meja segi 4 sama pisang sesisir buat ngarah kenyang guru sebelum acara. Jangan sampai lapar, nyorok namanya nyorok. Cuma nyorok. Lah saya kan termasuk yang paling doyan sorongan. Kenapa? Gua saya alhamdulillah ulama Pak di Pondok Kelapa. Asal bilang orang saya makan sorongan mulu, makanya bongkar ini sorongan. Nyorong pulang ke situ bakal duit balik 12.000 balik. Sopan. Gara-gara udah nggak ada lagi yang namanya begitu-begituan, akhlak hilang. Kenapa? Teknologi. Tahun berapa itu tergesernya waktu? Tahun 89. Tahun 85 nggak ada tuh yang namanya kehidupan kita begini-begitu, nggak ada. Kenapa? TV 89 mulai turun, mulai yang namanya merusak kampung kita. Apa itu? TPI. Tutut Hadiati Rukmana di Taman Mini itu anak Soeharto bikin TPI. Katanya televisi pendidikan Indonesia. Mula-mula doang. 89 awal, pertengahan mulai ada film dari India judulnya Mahabharata. Ingetin apa ingetin? Lupa tua-tua. Yang main Duryodhana, Hanuman, tuh Krishna. Yang penuh kadang kayak apa namanya gede banget.
Itu Mahabharata mulai itu turun. Datang lagi tuh RCTI 92 akhir, 93 mulai Sidul. Datang SCTV, terus banyak mantu TV Pak. Ada yang dulu pada ngaji pada ogah. Zaman kita ngaji nonton TV punya, itu juga mau TV mahal banget. Kagak pakai listrik, pakai aki, lagi nonton kuat berhenti. Emang apa? Begaris tekor. Akinya mati habis. Saya belum tua-tua ngalamin semuanya. Girang waktu itu kenapa? Cuma hari Minggu kita girangnya nonton TV kalau pagi jam 7. PPFN nyil kucing tuh. Jam 7 pagi nonton unyil udah kelar, siang aja kita ada aneh karya jenaka Semar, Bagong, Anteng. Lewat dikit siang ada karya Safari, Edison dan kawan-kawan. Setengah 2 film dari Belanda, ada anjingnya pasti rumput tuh namanya Klesi. Ya ingat banget saya. Tutup udah tuh, kagak ada. Mau malam Senin stop, gak ada namanya film. Soeharto marah kenapa? Pendidikan diurusin. Senin sampai Sabtu kagak ada namanya TV. Ngaji lagi, ke musola lagi, madrasah lagi. Terus tuh anak-anak kita berputar kayak begitu. Masih enak, masih makin bener enak di zaman Soeharto. Film-film yang porno disensor, gak boleh. Sekarang ngablak, entek apa aja ngablak di mana-mana. Aduh, itu yang bikin merusak semuanya, hancur. Seiring berjalannya waktu, ini yang namanya tuntunan udah hilang, banyak tontonan. Dulu banyak tuntunan. Jam 5 sore udah datang ke Langgar, memang ada masjid jarang. Ke Langgar, jalan ke Langgar dari rumah itu lewatin sawah, galangan nyeblok. Apa yang kayak kita sakit di pundak. Ngapain jam 5 udah nyampe? Nimba kerek tahun 85 tuh, kerek nimba tahun 70 pakai senggot, wajong senggot hilang, timba hilang tahun 90. Terjadilah pergeseran waktu dengan cara apa? Kompak dragon itu kompak. Itu yang satu kompak, yang lain pada wudhu, yang lain udah pada masuk, dia bingung sampai kompak. Agak ada yang kompakin begini lagi nganggur itu. Tuhan bergeser tuh waktu, tapi ngaji pada mau. Begitu ganti keran, lampu udah mulai cakep, semuanya lebih enak, kalau tinggal pencet-pencet doang, hilang pengajian. Nggak ada pengajian. Saya ngaji dari rumah, bawa nasi di bokor, rantang yang burik. Itu nasi setengah sama sepat doang, 2 biji. Mending daging sepat. Ngarang nginep. Ngaji maghrib selesai isya, babaji begitu ada acara kita tiduran di musola pojok ngampar itu kayak mayat kita rata-rata. Nginep tuh di musola walaupun hari biasa, pagi-pagi dibalasin lagi semalam jangan salah tuh baca Quran. Tuh nasi kita taruh di atas loteng di Langgar, kan dia makan curug dulu. Saking pengen ngajinya. Ini cerita masa lalu biar kita pada paham. Kenapa? Sekarang teknologi udah mulai hebat, ngaji kemana mau, musola sepi, masjid udah gak ada suara. Kalau ada acara maulid malam doang ada, begitu besok aja, mulai jam 9, kelar udah gelap. Lain ceritanya, makanya kemarin hari Senin yang lalu tanggal 22 Desember saya baru pulang dari umroh selama 12 hari sama perjalanan bersama guru kita Abdullah bin Ali bin Salal Atas. Itu cuaca yang paling ekstrim Desember di Madinah. Di Madinah itu kalau subuh mencapai 6 derajat. Di hotel hangat begitu keluar gigil. Saya bilang mana di Nabawi, cuma jalan dekat karena saya hotelnya di Concord Al-Dar Al-Khair, nggak jauh, cuma ke pintu 328, 326. Jadi mumpung di sana saya sholat subuh, padahal itu bibir udah pada kaku, Pak. Dingin banget. Bayangin, 6 derajat subuh. Jam 11 siang kurang lebih 12 derajat. Di Mekah masih normal 21. Di sini masih enak, jam segini gak gini di sana ya. Pokoknya tidur mulu. Di Riyadh udah mulai turun salju, kemarin main ski gitu.
Makanya ini kita ingetin diri kita Pak, perubahan cuaca. Karena bagaimana caranya supaya anak-anak kita pada mau ngaji? Udah susah, masukin ke pesantren, ajarkan mereka ilmu agama, titip kepada para kiai, para ulama. Ini zaman udah pada edan. Pejabat-pejabat sombong udah bukannya kurang makin banyak. Tuh kemarin terjadi di Aceh, di Sumatera. Kenapa? Pejabat-pejabat yang bikin rusak hingga hari datang musibah. Iya, bukan salah siapa-siapa. Jangan nyalain yang lain-lain. Allah sudah sampaikan kepada kita, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan terjadi di darat dan laut karena ulah tangan manusia, bukan siapa-siapa. Sadar, Al-Baqarah udah kasih tahu apa kita, proses pembuatan penciptaan manusia. Ini dikasih tahu gitu. Ketika Allah akan berdialog pada malaikat, Allah ngomong sama malaikat itu mau dijadiin yang namanya wakil-wakil Allah di muka bumi, bil ardi khalifah. Itu kan dikasih tahu. Malaikat langsung ngomong, qalu ataj'alu fiha, kenapa bikin manusia may yufsidu biha, kata malaikat manusia bikin kerusakan doang. Betul malaikat, kagak salah pisan. Apanya digaliin? Bogor kemana tuh batu kapur, longsor, berantakan. Hutan yang mau buat jagain air kagak turun, dipatah-patahin, dibuang-buang air pada turun. Kabel Jakarta, lobang udah digali, diurut digali lah. Heran lu Jawa. Jawa lagi aja. Jawa lagunya di Jakarta, udah digali, diurut, digali lagi. Katanya anggaran akhir Desember mana? Udah kelar diurut, digali, kagak rapihin, habis pada berubah. Nenek-nenek tuh kepleset di jalanan. Nah iya, ini kan luar biasa kerusakan. Gak usah nyalain binatang mah gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa di antara makhluk Allah yang tiga ini yang paling harus tanggung jawab manusia? Malaikat cuma diberikan akal, gak dikasih nafsu. Makanya wajar kalau malaikat gak pernah berbuat salah. Tugasnya apa? Wa nahnu nusabbihu, bertasbih. Wa bihamdika, memuji Allah. Wa nuqaddis lak, pokoknya nurut perintah Allah. Itu malaikat. Kalau malaikat salah nggak mungkin. Binatang kenapa salah mulu? Dikasih nafsu doang, nggak punya akal. Jadi kalau manusia yang banyak nafsu, bukan manusia ngomong. Dikit nafsu, bini udah masih kejadian baik. Sono kemari. Lo ngomong aja, bini pengen kawin lagi mah, kalau berani udah gak usah ngomong, jangan pakai izin, minta maaf, beres sudah. Kita kan laki-laki begitu, gayanya doang gede. Di kantor menggalak sama karyawan, siapa aja marah-marah, dia di rumah cuci. Di kantor bos banget, di rumah kempel. Lah iya, saya diajarin sama Habib Rizky Alaidrus, sahabat saya itu yang di Cirebon, yang lagi di TikTok lagi booming tiap hari. Nggak usah minta izin kiai kalau menikah minta maaf. Kayak 2 bulan kirim mental gitu. Enggak ada yang berani, kubis doang gamplang. Badan kekernya sama binti lemot. Dan bisa KWA. Bareng-bareng sama saya kalian cari aja perempuannya. Ya tiba kita nggak pakai wali, dia aja wali, saya pakai aja aki-aki kan jadi wali. Kalau kemampuan kita nggak ada, makanya begitu manusia ini. Manusia diberikan akal, diberikan nafsu. 1/24 jam semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu berputar antara nafsu dan akal. Ketika kita punya nafsu dan akal, gunain nafsu kita, akal kita yang baik. Kita kadang-kadang suka salah jalan, makanya ngeri. Ini yang akan terjadi buat kita besok di padang mahsyar. Dikumpulkan siapa? Manusia dikumpulkan, semuanya dikumpulin. Tanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian pemimpin, saya pemimpin ditanya semuanya. Jadi kita laki-laki tanggung jawabnya gede, Pak. Perempuan ngikutin doang, perempuan pada songong juga sih, kadang-kadang laki kita nurut. Kita jadi yang lebih beres ini. Susah kalau perempuan kumpul perempuan. Ya, jadi ini yang harus kita pikirin, bahwa setiap apa yang kita kerjain semuanya punya tanggung jawab.
Kapan tanggung jawabnya? Bukan entar di akhirat, begitu masuk ke alam kubur. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiban. Nih, lihat. Nih, baca. Tuh, udah dikasih sama Allah dan malaikat Raqib Atid. Videonya udah ada. Gak bisa lagi kita mereka kalau ada bayu. Gak bakal bisa ngelawan udah. Sekarang siapa aja kita bohongin, pengadilan dunia kita bohongin, besok di kuburan aja nyesel udah. Iya, nih yang dulu pernah kejahatan dikerjain tahun sekian, tapi sekarang udah hilang, nama udah taubat, cakep. Tahun berapa sih? Tahun 82. Sering banget masak porkas. Tahu porkas? Tahu porkas sebelum SD Bis porkas SD baru togel. Nah yang pernah mengalami begitu, pada tidur di kuburan ziarah kakak nungguin batang kayu patah. Asal batang kayu itu ranting pada patah kembali setuju nih dipasang, dapat nih 2.000. Yang tua masih ingat itu di kuburan kita menangkal doang. Coba bukan ziarah, bayangin Pak. Tapi ternyata tahun 90 dia taubat, habis itu dihapus. Kalau nggak taubat masih ada itu. Masih jelas banget. Allah kasih buat kita. Baca itu masuk alam kubur. Bacain semuanya udah. Makanya ngerti. Jangan dibilang yang namanya masuk ke kuburan selesai. Itu awal dari permulaan kita setelah kita hidup di dunia. Tanggung jawab semuanya itu. Makanya dengan cara apa? Manusia terbaik kata ulama-ulama kita yang ketika berbuat kesalahan dia buru-buru taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara taubatnya bagaimana? Allah Maha Pengampun, asalkan gak ada syirik, Allah ampuni dosa kita. Ya ibadi, law dhulubuka ana as-sama, atani an tusyrika bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Wahai hamba-hambaku kata Allah, jika kau punya dosa yang sangat besar seperti gunung di lautan, ombak di laut, gede yang luar biasa, kau datang kepada aku dengan tidak membawa syirik dan taubat kepada Allah, aku ampuni dosa kalian. Nggak ada yang diampuni, yang penting gak punya syirik sama Allah, gitu aja. Tinggal kita deh nih yang pada pengen rapi, makanya biasain sholat subuh berjamaah, sholat yang lain berjamaah. Apalagi Jumat, ya Allah capek Pak, saya kalau ngomong di majelis capek. Kenapa? 11:30 harusnya mau udah ada di masjid kalau Jumat. Ini online, apa jam 12 pas masih jalan laki-laki. Perempuan membiarkan laki-laki punya kewajiban surat Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Datangi masjid, tinggalkan jual beli dan perkara dunia kalian. Ini gojek 11:30 masih di jalanan laki-laki. Ada yang melengkek aja, melengkek kayak orang PA di jalan. Salat Jumat kagak melongo aja melongo. Benar kasih tahu sama ulama, orang yang datang ke sholat Jumat jam 11 sudah nyampe di masjid dia itikaf. Niat itikaf, dia sholat yang masjid baca segala macam hal. Itu jam 11 datang ke masjid, pahalanya kayak orang mengorbankan seekor onta. Bayangin, pernah korban onta? Ya, kambingnya kuntet, boro-boro onta. Kambing kuntet yang cengkok, udah gitu nitip di masjid, apa jadi kita? Pahakan diminta, terpedo diambil, potongnya dewe. Nyusahin aja kecil banget, urut dulu. Onta agak pernah potong, pengen dapat onta. Itu jam 11 datang ke masjid, dapat onta. 11:30 sapi. Kalau zuhurnya jam 12. 12 kurang seperempat kambing. Tuh masih penting. 12 kurang 5 ayam. 12 pas telur ayam. 12 lewat 5 kulit telur. Makan. Waktu itu udah nyampe udah ngomong baru datang ke garis makan kulit telur. Sudah dulu. Ini kadang-kadang ribet banget diajarin begitu. Ilok mulu. Ilok sama abong. Makanya ngaji, setan mau ngaji. Sama dibilangin aja. Saya bukan ngomel, saya juga masih proses. Cuman ayo bareng-bareng gitu, biar kita jadi orang yang benar. Emang nggak mau jadi orang benar?
Surga dibikin sama Allah kan buat umat Rasulullah yang taat kepada Allah. Ini kalau begini kan ramai berhubungan kita. Ramai gerombolan kita ke surga, ketemu lagi di sana kan ramai. Ketemu anak, ketemu cucu, ketemu keluarga, ketemu teman, ketemu guru, rapi. Emang surga punya Allah, yang megang kuncinya Rasulullah. Itu doang tuh patokannya. Bagaimana saya mau masuk? Ikutin apa yang disunahkan Rasulullah. Apa sunnah Rasul dalam kitab Muhtar Hadis An-Nabawiyah itu dibacain bab yang pertama, adi babal jannah yaumal qiyamah fa'astaftihu. Nanti di hari kiamat aku datangi pintu surga, kata baginda Rasul. Aku minta bukain pintu surga. Berkata malaikat bayakul khazin, man anta, siapa engkau? Kata malaikat penjaga surga. Nabi menjawab, ana Muhammadun, aku Muhammad, kata Rasulullah. Penjaga surga berkata, bika umirtu al-aftah di hadil qabla. Pintu surga wahai Muhammad gak bisa dibuka kecuali engkau yang pertama masuk. Tuh, ini direnungin. Surga punya Allah, kuncinya Rasulullah. Rasul buka pintu surga boleh, selain beliau gak boleh. Rasul ngajak siapa? Keluarga, pengikut, sahabat, tabi-tabi yang cinta sama ajaran Nabi. Yang benci sama acara kuliah subuh kayak begini, tetangga-tetangga misalnya didedek karena ngeganggu, berisik, gak bakal sholat. Melongo aja di pikiran surga, ya nyesel banget. Makan tuh kerjaan sama maulid gedek, sama acara-acara keagamaan dengki, bantuin kagak, benci sampai luar biasa. Ini begitu Pak. Kuncinya apa lagi? Jadi jangan ngomong sembarangan. Ngomong kok udah sembahyang, udah puasa, udah haji, udah beres dah ibadah. Ntar kalau gue mati surga pintu mana aja? Masa gue punya galau? Enak aja kalau ngomong. Ya iya, ada Rasul yang udah siapin kita surga, makanya ittiba kepada Nabi. Kenapa? Di bulan Maulid akan kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Itu sinetron yang paling baik. Sombongnya nggak pernah ada, ibadahnya paling rajin, kakinya pegang karena rajin sujud Nabi Muhammad. Kita bengkak sama, masa murah, bukan karena ibadah. Bayang, kita kadang-kadang apa sih pada sombong jadi orang ya Allah. Benda yang kita punya buat ibadah, mobil pakai buat ibadah, motor pakai buat ibadah, masa udah pernah bilang. Motor pakai buat ke masjid, buat acara-acara. Oleh Pak Ustadz, motornya kasih tuh buat jadi Ustadz. Motor Ustadz itu udah dikasih sama Yamaha MX, sama Honda PCX. Jangan pakai Beat, ribet. Naruh berkatnya ada susah. Kalau MX mah kan enak, lagi expect yang gede ya. Gua itu berkat 12 watt. Bok gede buat mandiin orang aja bisa. Cuma Ustadz pakai Beat ya gitu. Di bawah jok ada kunci anu, kunci ini dimasukin berkat katakan dah lu waktu telur pada perempus semuanya. Jangan, Ustadz jangan pakai Beat. Belum mau jadi itu bagian ini dikit-dikit itu karena motor Ustadz. Belum motor Ustadz pakai bantakan ranking bikin parah. Susah lawannya. Ranking ditaruh di tangki miring. Gue taruh di belakang gak ada ngerojo, taruh di setang, gak tau kalau getas itu plastik yang berbutuh. Iya, belum lama Pak, saya malam Sabtu kemarin, malam Senin di Rawalugu, udah ngomong kesian tuh Pak Ustadz. Saya apa nyengir saya bawa mobil, saya nggak tahu jalan pulangnya, panitia udah tinggalin aja. Jadi ceritanya nyata asli, mau kasih jalan. Saya masuk arah Rawalugu mau keluar ditutup. Di portal, saya mundur tuh Ustadz di belakang ikutin Kori. Ya saya juga nggak tahu dia dan ikutin saya jalan. Saking mungkin hormatnya apa saya Ustadz biar terburu-buru tuh naik motor, sampai lobak dihajar. Itu apel pada menutup. Hidup demi Allah ini. Jadi pasar panitia ngasih, udah pakai pasar dia cuma dari plastikin digenjat sama dia dipit. Ya Allah, bro, apa sih tutur atau saya bilang doa ambil itu bir apel pada jam pada kecoberan. Jadi pas akhirnya tinggal tempatnya doang.
Ngomong kulen apa kenas mau coba kayak emek kekalan untung. Tahu bojong antang banget dah. Orang minta gua kalian tahu. Lu mau bahasa mana begitu bener. Jok beda aja sih. Wah ya Allah nyata banget hidup nyata. Ya makanya apa maksudnya Nabi itu mulianya begitu luar biasa, nggak pernah sombong. Jadi kita yang masih pada ada nyok bareng-bareng dengan adanya acara seperti ini, insya Allah di pagi hari yang mulia ini dengan duduknya kita di Masjid Darul Falah, insya Allah nanti kita kumpul lagi di padang mahsyar bersama orang yang baik. Yang penting kita mau taubat dan nasuha. Yang paling terakhir saya hanya menyampaikan tentang kisah atau cerita tentang taubat, biar kita lebih giroh menjadi orang-orang yang merendahkan hati dan diri kita agar kita mau dekat kepada Allah. Jadi ini pada cerita tentang taubat, dengerin aja, nggak usah banyak di komen ya. Nih ada pemuda dapat dari guru nih saya ceritain. Pemuda ini tukang mabuk, zina, judi, pokoknya udah main perempuan doyan, maksiat dan ahli maksiat di satu kampung, bukan di Jakarta, di mana Sumatera, di mana. Ini bocah tukang agak beres. Tahu jam 12 malam nih dia masih mabuk pesta minuman keras. Lagi pesta-pesta udah jam 2, jam 3 segala macam dia udah mau subuh. Pulang dia dari tempat pesta ke rumahnya rada jauh, yang ada cuma kuburan, kebun, jarang rumah. Begitu dalam perjalanan pulang, ternyata ini anak muda yang mabok, buyang, hujan gede banget. Wah, hujan. Ini hujan gede, bingung nih bocah. Di jalan terus hujan, tempat ngaum kagak ada, matanya udah kagak tapi lihat, mulutnya udah bau minuman keras. Lagi ngucap-ngucap mata nyari tempat ngadem, dia ngeliat ada kuburan umum, udah digali lubangnya, dikasih tenda. Kan kagak hujanan itu lubang kuburan. Dia kagak pakai banyak mikir, dia nyesep aja di kuburan. Masuk tuh ke liang lahan, sambil ngomong, untung ada di tempat. Gua kagak hujanan, ada tendanya lagi adem, kata dia gitu sambil nunggu hujan kering. Tahu-tahu cerita ketemu cerita, ini malaikat munkar nakir datang ya. Ini cerita, dengerin aja jangan pakai ngomong. Ini cerita. Begitu datang munkar nakir nggak pakai assalamualaikum, langsung nanya, mandok, bukan main. Ini bocah kaget, tapi bawa dibuka, buset, siapa lu begini? Ya preman, mata ibu ya. Ditanya lagi, mandok, nyaut lagi, siapa sih? Waduh, saya munkar, saya nakir. Loh, gue belum mati, dulu gue masih pakai celana levis begitu. Orang kaget tuh bocah, wah kata munkar nakir, nah belum mati. Itu gimana? Salah nanya, begini malaikat cerita. Malaikat kabur, begini bocah jikat dari kuburan. Buset, malaikat kenapa dia begitu aja? Sampai hatinya tertekan. Dia kabur pulang, kagak ngeliat kuburan, dia hajar aja dan sambil rumah subuh. Bininya dibangun, kaget, apa bang? Neng, guru biduan yang apa sih? Gue itu malaikat, oh ilah, begitu kata dia. Mana ada malaikat orang itu? Benar, ternyata malaikat galak suaranya gue pecah. Maksud lu, mulai sekarang gue taubat. Gue kagak mau maksiatnya gue lu sih lagi nggak mati pulang pagi naik kuan mulu. Gue kurang apa sih? Begitu kata kuan. Udah karena mana soalnya udah mati. Gue pagi sholat subuh, sholat duha, rajin ngaji, dicekin temennya bodoh amat. Yang penting gue ibadah, nggak pernah maksiat dah. Asal pulang kerja ibadah rajin seminggu, 2 minggu dalam perjalanan taubatnya, dia orang mati beneran. Mati beneran. Dikuburin udah taubatan nasuha. Begitu dikuburin ditinggal orang 7 langkah, munkar nakir datang. Munkar udah mau nanya, nakir ngomong kan ini kayak kemana? Ya elah, pakai kayak gimana? Ditanya menakir, gimana? Artinya apa? Kalau kita punya dosa banyak, taubatan nasuha, minimal pertanyaan gampang. Tuh. Begitu maksudnya itu. Guru saya ngomong begitu dari Pak Alimin Soleh. Saya ambil manfaat aja. Kalau kita nggak punya taubat dosa banyak, naudzubillah min azab pasti datang. Tuh. Yang penting jangan pesen. Ini ada orang pesen sama anaknya. Tahu ntar kalau gue udah kagak ada, ya urusin gua. Cuman gua pengennya dengerin omongan gua. Abang lu pada kerja, ada lu pada kerja, lu doang lagi private, ntar sore baru masuk. Ntar kalau gua mati, gua pesan lu di wasiat jangan dilaksanain
iya Pak. Apa? Jangan pakai gua kain kapan yang baru ya. Gua kalau mau gua pengen kain kapan bekas yang lecek yang udah pada kotor. Maksudnya dia jangan ngomong apa-apa, turutin aja. Abangnya nggak pernah tahu tuh begitu kabar meninggal, duka cita dikabarin dia yang satu tadi nggak kerja, atau kerja gantian. Begitu kabarnya pulang dia nyopin tuh kan kapan, wah 800.000 bisa juta. Ini yang dikasih wasiat ngomong, Bang, Bapak udah ngomong sama saya nggak mau ngilangin demi wasiat. Kalau saya nggak laksanain saya tak dosa apa? Bapak nggak mau kayak kapan baru. Maksudnya gua nggak tahu. Udah diganti kayak kapan udah soek. Lu gimana sih, gila lu? Kalau orang mati kayak kapan udah soek, udah lecek begitu bangkit wasiat bapak. Begitu masukin ukuran ya bener. Ternyata malaikat itu modalnya kayak jadi disangka mayat bekas, mayat lama. Begitu baru udah dia udah soek begini. Makanya wajan begini bisa mana? Dalam ayat lama hilang apa ya pakai lupa cerita dulu biar kita pada paham pokoknya amalia kita ibadah kita yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Insya Allah mari kita baca Fatihah, apa yang kita kerjain mudah-mudahan di tahun 2026 yang saat ini baru berjalan 3 hari, insya Allah Allah kasih taufik dan hidayah buat kita semua, berikan kesehatan, banyak rezeki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang kita inginkan di pagi hari ini dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikannya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang berkenan di hati dari saya pribadi. Kita baca doa ilmu, nanti doa yang lain dari guru kita, mudah-mudahan manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana, Allahumma lana fi dinina wa ala kulli sawalaka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dimaafin, diridhoin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.